Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berjuang terus, berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan keji, perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Mari kita berusaha semaksimalnya meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan usahakan setiap perbuatan baik yang kita lakukan semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan kita bersihkan diri, kita bersihkan hati, kita bersihkan niat. Jangan sampai riya, jangan sampai kita berbuat karena manusia, jangan sampai kita berbuat karena ingin mencari pujian-pujian manusia. Karena banyak sekali orang-orang yang berbuat perbuatan-perbuatan, namun amal-amal yang mereka perbuat itu sia-sia. Karena apa? Karena riya. Karena dia berbuat baik bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena ingin mencari pujian-pujian manusia. Kita harus berusaha semaksimalnya mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kita bersyukur, alhamdulillah, kita masih dalam keadaan Islam. Kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kita bisa mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kita bersyukur Rasulullah SAW dilahirkan ke bumi ini dan kita bisa mengikuti ajarannya. Kita bersyukur, alhamdulillah, kita bisa mengerjakan perintah-perintah Rasulullah SAW. Dan mari kita perbaiki terus, kita bersihkan diri terus. Mari kita berusaha terus untuk selalu semakin kita mengikuti Rasulullah SAW dengan yang sebenar-benarnya. Karena orang yang betul-betul mengikuti Rasulullah SAW dengan yang sebenarnya, dia akan terhindar dari riya. Jadi riya ini timbul karena menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW. Riya. Jadi kesombongan juga demikian. Kesombongan itu timbul karena menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Dan semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini timbul karena kita tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dengan yang sebenar-benarnya. Sehingga banyak dusta, sehingga menimbulkan ajaran-ajaran palsu, menimbulkan ajaran-ajaran baru, sehingga membuat-buat dusta. Ini semua karena kita tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan yang sebenar-benar. Karena ingin dipuji oleh manusia, karena ingin dunia, karena ingin mencari harta. Jadi agamanya, Islamnya untuk mencari dunia. Ini akhirnya bisa merusak agama, akhirnya bisa berdusta, akhirnya bisa membuat ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menipu untuk mencari dunia ini. Jadi karena niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga timbul ajaran-ajaran yang baru yang mereka buat untuk mencari dunia ini, untuk mengumpulkan harta dengan Islam, dengan agamanya.
Jadi agama dibuat untuk mencari dunia. Agama digunakan untuk mencari harta. Ini kita harus bersihkan diri kita. Jangan sampai kita tertipu dengan godaan-godaan syaitan. Dunia ini sementara. Dunia ini bakal kita tinggalkan. Dunia ini hanya sebentar. Jangan sampai kita tertipu dengan kekayaan-kekayaan yang sementara ini, sehingga kadang-kadang agama dibuat untuk mencari dunia. Ini jangan sampai. Jangan sampai kita tertipu dengan ajaran-ajaran yang palsu. Kita harus berusaha semaksimalnya untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang sebenar-benarnya. Sebagai tanda syukur kepada Allah, kita bersyukur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan sekarang kita mengikuti beliau. Kita mengikuti ajarannya, kita mengikuti perintah-perintahnya. Kita berusaha sholat 5 waktu, kita berusaha tepat waktunya, kita berusaha banyak berzikir, kita berusaha banyak melakukan puasa sunnah, kita berusaha melakukan sholat malam, kita berusaha meninggalkan semua perjudian, perzinahan, semua perbuatan-perbuatan yang haram yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha semaksimalnya untuk kita tinggalkan. Ini kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersyukur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kita harus berusaha semaksimalnya mengikuti semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mendatangkan ketenangan, kenikmatan hati, fikiran kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Orang yang beramal tidak menyakiti orang yang diberi. Orang yang beramal tidak dipamer-pamerkan, disebut-sebutkan. Oh, itu saya kasih, itu uangnya saya kasih. Ini menyakiti hatinya orang yang diberi. Jadi orang beramal tapi dia menyakiti hatinya orang yang diberi. Ini contohnya perbuatan-perbuatan yang tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beramal tapi dia pamerkan, dia sebut-sebutkan. Sehingga orang yang diberi itu merasa sakit hatinya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin betul-betul beramal harus ikhlas. Ikhlas, tidak riya, tidak sombong. Ini kalau kita betul-betul mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita terhindar dari riya, dari sombong, dari sifat-sifat munafik, dari sifat-sifat yang buruk. Ini contohnya. Jadi setiap perbuatan yang menyelisihi ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menimbulkan akibat-akibat, yaitu riya, sombong, menyebut-nyebut amalnya di depan orang lain, yang orang lain itu tidak tahu. Ini akibat perbuatan-perbuatan riya, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi ajaran Nabi ini banyak akibatnya. Banyak akibatnya. Bisa menyakiti hati orang lain, bisa mengganggu orang lain,
bisa berdusta, bisa hibah, bisa fitnah. Jadi supaya kita betul-betul berusaha infak, berbuat baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini orang yang berinfak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diiringi dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan orang yang menerima. Sehingga amal tersebut betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bisa mendatangkan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini orang yang beramal yang tulus, ikhlas karena Allah. Jadi supaya kita perhatikan, karena di akhir zaman ini banyak sekali perbuatan-perbuatan yang menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW sehingga menimbulkan akibat-akibat. Akibat-akibat ini timbul karena dusta, karena kesombongan, karena menipu umat, sehingga timbul akibat-akibat itu. Jadi kalau kita ingin supaya kita betul-betul amal kita itu baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari riya, terhindar dari kemunafikan, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang kesombongan, kita harus bersihkan hati, bersihkan diri. Kita usahakan mengikuti Rasulullah SAW yang sebenar-benarnya. Ini obatnya, supaya kita selamat, betul-betul selamat. Hati kita merasakan tenang, sehingga tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini ketenangan yang luar biasa. Orang-orang yang ikhlas, dia tidak ada rasa takut, tenang. Kalau dia berbuat dusta, berbuat perbuatan-perbuatan yang palsu, ini menimbulkan rasa takut, gelisah, bingung, malu, dan lain-lain. Ini perbuatan-perbuatan dosa. Semua perbuatan dosa akan berakibat. Jangankan di akhirat, di dunia saja akan berakibat. Perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan riya, mari kita hindari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberi maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Jadi kita harus berusaha berkata perkataan yang baik, yang benar, yang jujur. Ini akan menimbulkan ketenangan, kebahagiaan. Kalau kita ingin selamat di dunia maupun di akhirat, kita harus mengikuti Rasulullah SAW dengan yang sebenar-benarnya. Kita harus berusaha meninggalkan semua perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa, perbuatan-perbuatan yang mengotori diri. Kita harus tinggalkan semuanya. Kita akan merasakan kebahagiaan, ketenangan hati, ketenangan pikiran, nikmatnya iman kita bisa rasakan. Kalau kita betul-betul berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Akan terhindar dari perbuatan-perbuatan sombong, akan terhindar dari perbuatan-perbuatan munafik, akan terhindar dari perbuatan-perbuatan menipu umat, akan terhindar dari perbuatan-perbuatan menjual agama untuk mencari dunia. Ini akan terhindar kalau ikhlas, betul-betul ajaran itu disampaikan sesuai apa yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW. Tujuannya hanya akhirat, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan selamat. Supaya kita perhatikan, kita harus berjuang terus ini. Kita harus berusaha terus untuk membersihkan diri kita ini. Karena kita ini masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan.
Kita harus sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sering memperbaiki diri. Kita harus terus berjuang terus untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah dengan yang sebenar-benarnya dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya. Ini kita merasakan nikmat, tenang, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kebahagiaan di hati, di pikiran. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kiranya sampai di sini. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم